Di sini guys, kamu lihat. Aku bakal coba untuk reaction DBM ya. Udah lama banget gak makan buah berduri yang satu ini. Itu kan ya mungkin duri dong, itu kan rambut. Akhirnya nemu juga karena kebetulan tetangga sebelah habis panen guys. Berhubung udah nggak sabar pengen nyicipin, langsung aja yuk kita olah aja. Bentar, kapan itu rambutan dimasukin ke dalam minyak goreng? Oke, pertama-tama langsung kita jeburin aja ke minyak panas biar lebih cepat mateng. Nah, di sini kita guntingin dulu ya guys, satu-satu kayak gini karena di sini aku mau goreng cuman buahnya aja. Untuk batangnya kita anggurin dulu. Nah, kalau udah ngebelek-belek kayak gini, langsung aja nggak pakai lama kita angkat aja guys. Oke, kalau udah kita tiriskan dulu di atas daun, kemudian aku mau Ngapain digeprek? Rambutan digeprek guys. geprek kayak gini biar minyaknya nggak terlalu banyak. Nah, biar hidup lebih banyak rasa, kita taburin dulu ya guys garam laut seikhlasnya aja. Udah gitu ratain, terus aku mau cemplungin ke cairan penyejuk jiwa. Biar Kenapa nggak ada tadi aja guys itu cemplunginnya? makin adem di sini. Jangan lupa ya guys, ditambahin bongkahan es batu. Udah gitu kita cuci dulu buahnya. Nah, di tempatku ini tuh namanya buah rambutan guys. Kalau di tempat Ya teks infonya di tempatku juga rambutan. kalian apa namanya? Udah gitu lanjut, tinggal kita keluarin aja buahnya kayak gini ya guys, digunting sampai buahnya keluar kayak gini. Kemudian aku mau susun di atas cetakan berlubang. Jangan lupa ditutup biar nggak kabur. Udah gitu Gak mungkin ya sih dia kabur, kan dia kan nggak punya apa-apa, dia kan makhluk hidup aja enggak. Gak punya kaki apa-apa. Gak mungkin dia kabur. aku mau getok-getok aja. Di sini kita sulap Ngapain diketok? Emang dia salah apa? 1, 2, 3. Jadi buahnya terpotong-potong kayak gini guys. Karena perjalanan masih panjang, di sini aku mau bungkus aja buah rambutan yang udah terpotong-potongnya. Udah gitu aku mau simpen di dalam magicom kayak gini guys. Oke guys, kita Kalau buat disimpan dalam magicom aneh gak sih? lanjut. Di sini berhubung aku suka banget sama telur bebek, jadi aku mau Ini bukan telur bebek tapi telur ayam. Bentar, itu ngapain potong pakai HP? geprekin dulu telur ayam pakai HP kayak gini guys. Oke, di Woi, pakai pisau kan bisa. setiap lubangnya kita ceplokin dulu satu persatu telurnya kayak gini. Udah gitu kita aduk, kemudian angkat deh. Nah, untuk pertelurannya kita anggurin dulu karena di sini aku mau lanjut ke perbumbuan. Untuk perbumbuannya di sini aku udah siapin 1 bungkus kayak gini. Terus tinggal kita osreng-osreng sampai bumbunya ini matang dan harum. Udah gitu tambahin cairan penyejuk jiwa seikhlasnya. Air guys, positif thinking aja, dia menyebut itu mungkin karena kelibatan kan ngomong airnya mungkin. Nah, kasih dedaunan, ada daun salam dan daun jeruk. Udah gitu masukin perteluran tadi, kemudian diaduk sampai ngebelek-belek sampai matang aja pokoknya. Jangan lupa juga kasih penyedap rasa. Ngomongnya- Nah, biar Ngomongnya nyatanya gak usah kayak belibet gitu. nggak sendirian, di sini aku mau tambahin tahu coklat. Di sini Emang coklat emang ada warnanya ya? Emang tahu ada warnanya? Pasan tahu kan warnanya putih doang kan? Kayak ini udah matang dah. aku bagi 2, kemudian tinggal aduk aja deh sampai semuanya tercampur merata guys. Asli guys, ini enak banget, cocok deh buat menu sahur nanti. Wah, seperti kata ini enak, tapi cuma saya gak mau makan aja lah. Mendingan saya mau nunggu buka dulu. Oke, next. Oleh-oleh bahan makanan dari kakak mertua Ini Istrinya dari ini. kakak- Dengerin sisi keluarganya. ipar ibu tirinya anak aku. Oleh-oleh bahan makanan dari kakak mertua istrinya dari kakak ipar ibu Kakak matua, suami istri dari suami ipar. Kakak dia berarti. Oke. tirinya terus, anak aku. Katanya bahan makanan ini apa sih kok teku tiba-tiba begini? tuh gak akan kalian temuin di kulkas rumah kalian masing-masing loh. Ini buahnya, ini namanya apa sih alatnya? Ini apa ada yang tahu nggak? Apa sih ini? Gua nggak tahu. Guys, karena pemberian bahan makanan ini beneran spesial banget, jadi bakalan aku masak dengan cara yang spesial, tapi dengan sat-sat dan juga gak pakai ribet. Apalagi bahan makanan ini tuh cara mengolahnya beneran mudah banget loh guys. Caranya ini tinggal aku rebus aja selama Emang muat ya taruh saringan gitu? Kan nggak muat ya? 13.447 detik lamanya. 13.477 detik. Wow, itu berapa lama itu? Ya, kalau udah sekarang tinggal kita tusuk-tusuk kayak Itu ngapain ditusuk-tusuk?
Kayak gini ya guys. Kalau udah ditusuk-tusuk kayak gini, sekarang tinggal aku masukin ke dalam plastik yang warna merah kayak gini. Putih itu bukan merah. Kalau udah terbungkus kayak gini, sekarang tinggal kita buka lagi. Tujuannya Ngapain disimpan di dalam plastik kalau kamu ujung-ujung kamu buka? dibungkus apa? Aku juga gak tahu. Di sini Ngapain kamu bungkus kalau kamu nggak tahu? nih aku cuma mengikuti kata hati aku aja ya guys. Hatimu kamu dengerin. Kalau udah sekarang tinggal aku belah aja tengahnya kayak gini. Tapi biar nanti dia agak kabur-kaburan, jadi Gak bakal kabur. Emang dia punya apa? bakalan aku potong lagi kedua sisinya kayak gini ya guys. Dan kalau udah kayak gini, tinggal aku tusuk-tusuk aja sampai dia ada 7 bagian kayak gini ya guys. Oke deh, sekarang tinggal kita lanjut. Di sini tuh aku bakalan tumis dulu bumbu gulai yang udah aku beli sebelumnya ya. Oh iya guys, bumbu gulainya ini aku beli di pasar atas Bukit Tinggi ya. Karena di sini aku masaknya udah mepet sama jam buka puasa, jadi di sini aku buru-buru aja masak dan ini tuh beneran gampang banget loh guys. Dan kalau bumbunya udah mateng, sekarang tinggal aku kasih air penyejuk jiwa, daun sopan santun dan juga daun Air putih, daun sopan. Daun apa tadi? buah-buahan. Terus tinggal aku aduk-aduk Buah-buahan, daun buah-buahan. Emang ada ya daun buah-buahan? aja kayak gini ya. Dan tinggal aku masukin tambunsu yang tadi udah aku potong-potong. Ngapain kamu tusuk kalau kamu ujung-ujung kamu lepas? Ini gongnya nih guys, sasa santan kelapa ini bakalan aku tuangkan ke dalam kuah tambunsu kayak gini dan dalam sekejap aja makanan kalian jadi enak banget loh. Dan di sini tinggal aku taburin pakai sasa MSG. Asli deh guys, ini tuh beneran enak banget loh. Kalau semuanya udah masuk kayak gini, sekarang tinggal aku kasih penyedap rasa, terus diaduk-aduk sampai dia beneran matang kayak gini. Lihat deh guys, kekentalan dari kuah gulai tambunsu ini beneran gurih dan juga creamy banget loh. Oke deh guys, sekarang tinggal kita lanjut. ini Di sini sambal tuh lado. aku ada sambal lado hijau yang udah aku beli Sambal hijau bang, bukan sambal lado. di pasar sebelumnya. Sekarang tinggal aku tuangin aja ke dalam minyak panas kayak gini dan juga di atas api panas ya. Kalau sambal ladonya udah masuk, jangan lupa tambahkan juga daun buah-buahan kayak gini. Terus Daun buah-buahan, aku asing dengannya dah. tinggal aku aduk-aduk aja sampai dia setengah matang kayak gini. Kalau udah tinggal kalian tambahkan limau purwi kayak gini. Itu buahnya buah apa sih? Buah pirap? Kamu mungkin pikir itu buah apa sih? Timun. Tambahkan secukupnya aja ya guys, biar sambal lado hijau aku warnanya beneran hijau banget. Kalau udah dimasukkan kayak gini, sekarang tinggal aku tambahkan juga sasa MSG. Katanya anak dari kakak ipar aku yang perempuan, dia punya adik bungsu tapi tetangganya yang punya kecamatan. Dia bilang semua masakan bakalan enak banget kalau ditambahin sasa MSG kayak gini. Dan tanpa terasa sambal lado hijau dan gulai tambunsu Sepertinya enak guys, tapi aku gak makan karena lagi puasa. Oke, next apa yang selanjutnya? Udah memasuki bulan Ramadan, waktunya kita cari Ngapain ini? Gimana konsepnya? Langsung pas awal video langsung disiram awal. ide-ide menu takjil ataupun makanan untuk buka puasa nanti. Di sini aku udah punya satu menu unik dan juga enak banget. Dijamin nanti pas buka puasa pasti kalap banget. Dan resep satu ini adalah resep hasil turun-temurun Itu kenapa ada menteganya di parut? keluarga aku loh guys. Jangan sampai nggak di save ataupun ditonton ya guys. Untuk langkah pertama kalian siapkan dulu aja satu dada ayam pilet. Nah di sini Itu ngapain kayak tepung gitu di saring apa? udah aku siram setengah matang. Kalau udah tinggal ditaburi aja dengan mentega dan juga tepung. Tapi pas di tengah jalan aku lupa kalau stepnya itu salah guys. Jadi di sini Gimana sih kamu kasih step kalau nggak salah? Kocak ini untuk ayamnya mau aku cuci ulang lagi Kalau gitu mendingan nggak usah dibuat dari awal. sampai benar-benar bersih banget. Kalau ayamnya udah bersih, di sini tinggal simpan aja ke dalam wajan. Dan ini step yang paling benar guys. Kalian harus rebus dulu ayamnya Itu kalau udah ada es ngapain dikasih air boy? pakai 3 batang serai dan 3 batang garpu. Ngapain dimasukin garpu? Tujuannya biar ayamnya cepat matang dan pas matang beneran empuk no alot-alot.
Nah kalau udah tinggal kita pindahkan aja ke dalam cobek. Dan ini tuh bener-bener harus ditumbuk atau diulek sampai halus kayak gini ya guys, biar cepet tanpa harus suwir-suwir satu-satu. Langkah selanjutnya untuk ayamnya, di sini aku masukin aja ke dalam daun pisang, ditutup sampai benar-benar rapet dan disisihkan sebentar ya guys. Lalu kalian siapkan juga per bumbu-bumbuannya. Di sini aku pakai irisan bawang merah, bawang putih, serai dan juga cabai rawit ya guys. Untuk cabenya disesuaikan aja. Dan biar makin wangi, di sini aku tambahkan juga potongan daun jeruk bagian tengahnya. Jangan lupa untuk dibuang dulu. Kalau Kenapa kapan kamu harus pisah kalau jujur kamu campur? udah matang, di sini tinggal masukin aja irisan ayam yang udah tadi kita tumbuk-tumbuk. Dan untuk bumbunya kalian tambahkan aja kecap asin, saus tiram, garam, merica, penyedap dan juga lada putih. Dan tambahkan sedikit air. Kalau udah tinggal diaduk-aduk aja sampai benar-benar kering kayak gini ya guys. Sebenarnya dimakan kayak gitu aja udah enak banget. Tinggal tambahin aja nasi putih anget dan telur dadar juga udah mantep banget guys. Tapi karena di sini aku mau kasih ide cemilan resep buka puasa nanti, di sini mau aku tambahin aja kulit lumpia guys, digulung-gulung kayak gini sampai bener-bener rapat. Kalau udah semuanya, di sini aku mau langsung goreng aja, tapi aku celupin dulu ke dalam air terigu yang cair ya guys. Kalau udah tinggal kita goreng aja sampai benar-benar matang dan juga golden brown. Ini gak cuman crispy dari kulit lumpianya aja loh guys, dari air terigu aja yang tadi bikin tambah crispy dan teksturnya makin mantep. Nah kalau udah golden brown kayak gini, tinggal kita angkat aja. Dan di sini aku tambahkan saus tomat dan juga mayones. Udah siap dihidangkan, beneran enak banget. Tiba-tiba aja bocil di rumah request pengen dibikin nasi goreng yang beneran Tapi bentar, disuruh buat nasi goreng, tapi ngapain harus pakai minyak itu loh? goreng guys. Untungnya masih ada nasi sisa bekas sahur tadi guys, jadi gak pakai lama, aku langsung eksekusi aja. Oke guys, jangan lupa dibalik. Ngapain itu dimasukin kayak gitu dah? Ngapain dikasih kayak mangkuk-mangkuk gitu lah, ngapain sih? Itu di sini aku mau angkat dulu wadah besinya kayak gini guys. Karena kali ini yang aku mau masak cuma nasinya aja guys. Nah langsung aja yuk kita angkat, terus kita pindahin ke dalam wadah besar kayak gini. Nah setelah panas-panasan lanjut nasinya ini. Ngapain kamu kasih gituan di atas sepatu? Kita kasih pendingin dulu ya guys. Kita Gak gerak usah, kalau gitu mendingan gak usah. Kalau kamu ujung-ujung mau tumbuk esnya. dulu es hijaunya. Lanjut tinggal kita bedah aja bagi dua kayak gini. Langsung aja deh dituplekin ke dalam nasinya. Jangan lupa diaduk biar dinginnya merata. Nah lanjut tinggal kita masukin aja ke dalam cetakan. Wow, berwarna jadinya. Oke gini guys. Di sini aku bikin sekitar 6 cetakan ya guys. Udah Kecil amat, Mbak. gitu, lanjut tinggal kita tumpukin aja di atas ulekan kayak gini. Gak sampai di situ, biar gak sendirian. Nasinya ini aku mau tambahin 1 ekor calon anaknya bebek. Langsung kita geprek aja. Asli guys, ini kulitnya kuat banget. Nah setelah nasi dan telurnya reunian, lanjut tinggal kita ulek aja ya guys sampai Kapan tadi dibentuk kalau ujung-ujungnya kamu ulek? semuanya tercampur merata kayak gini. Udah deh tinggal ditaburin 1760 butir tepung terigu. Udah gitu tinggal kita masukin ke dalam penghalus. Nah dalam hitungan 1 sampai 100 gak pakai Kelamaan, Mbak, 1 sampai 100. lama, ini adonan udah jadi guys. Tenang guys, perjalanan masih panjang di sini. Lanjut tinggal kita olesin dulu ya guys daun pisangnya pakai minyak biar nggak lengket. Udah deh kita tumpekin adonannya sedikit demi sedikit, lama-lama jadi penuh. Terus kita bungkus aja guys biar adonannya nggak kabur. Oke guys, kalau Gak bakal kamu dialah. Aneh udah banget. jadi bungkusan kayak gini, langsung aja kita kukus. Nah di sini kukusannya udah aku panasin sebelumnya ya guys, sekitar 20 menit. Akhirnya ini adonan udah mateng guys. Langsung aja yuk kita unboxing. Nah udah gitu lanjut tinggal Wow, kita jadi potong-potong warna gitu aja jadi kotak-kotak kecil kayak gini. Ambil 1 adonan, udah gitu masukin ke dalam plastik, lipat, kemudian aku mau pipihin pakai gelas kayak gini.
Kalau gitu mendingan gak usah dibentuk dari awal. Kalau ujung-ujung kamu gituin. Ya guys, nah kalau udah jadi tipis kayak gini, lanjut tinggal kita susun di loyang. Lanjut jemur deh. Tapi berhubung cuaca lagi hujan, jadi biar lebih cepet aku mau Ya kan bisa besok lagi. Kan gak semua orang bisa bikin gituan, tapi dalam bentuknya dalam sehari. Emang ada ya? Aneh banget dah. oven aja kayak gini ya guys. Di oven sampai agak kering. Nah kalau udah lanjut tinggal kita angkat aja. Udah gitu digoreng deh di minyak panas. Digoreng sampai matang, sampai warnanya berubah jadi golden brown kayak gini. Kalau udah tinggal kita angkat guys. Gak pakai lama, akhirnya kerupuk nasinya udah jadi. Oh, Oke deh, bikin tinggal kerupuk bikin nasi nasi toh. gorengnya. Ini tuh satut banget. Tumplekin satu piring nasi, kemudian ceplokin satu ekor calon anaknya ayam. Oseng-oseng sampai matang. Kalau udah tinggal kita Belum bisa taburin deh dibilang. guys kerupuk nasi yang udah kita bikin tadi. Asli guys, ini kriuk banget, wajib coba. Tiba-tiba Nah udah mungkin segini dulu ya guys ya video aku. Tapi kalau aku emosi sebanyak itu aku minta maaf ya guys karena emosi. Yaudah sampai jumpa di channel Ben Andor. See you next time and goodbye guys. Bye.